Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam tayangan multimedia Sinode Gemim. Dan di edisi kali ini, kita akan memahami bersama bacaan MTPJ Gemim dalam Roma pasal 10 ayat 4 hingga 15. Ini menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu berjalan ini, yakni dari tanggal 11 sampai 17 Mei 2025, di bawah tema, percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Dan sebelum memahami ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu yang rindu untuk memahami bersama tentang kehendak-Mu dalam firman-Mu di saat ini. Buka hati kami Bapa, buka mata kami untuk mampu melihat dan memahami bahwa Engkau luar biasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit dan menyelamatkan kami. Maka tuntun kami untuk selalu sesuai dengan kehendak-Mu, sambil memohon berkati juga hamba di saat ini, untuk kiranya dimampukan supaya menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Dengan tema pembenaran berdasarkan iman. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca di saat ini. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Yang pasti tidak ada. Semua kita merindukan yang namanya keselamatan. Entah itu dalam pribadi kita, atau di keluarga kita, atau pada orang-orang terdekat yang kita cintai. Untuk mencapai keselamatan ada macam-macam cara yang orang berusaha lakukan, termasuk memeluk sebuah agama tertentu. Dan ini cara yang paling umum dan paling banyak dilakukan orang-orang di dunia ini. Maka tidak heran, semua agama di dunia ini memiliki pengajaran tentang keselamatan. Umumnya agama-agama mengajarkan keselamatan diperoleh melalui amal saleh kita, melalui tindakan kita, atau melalui perbuatan baik kita, atau mencapai suatu tingkatan tertentu dalam sebuah ritus keagamaan. Begitu juga dengan konsep orang Yahudi atau Yudaisme yang meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan Allah,
merasa lebih spesial dari yang lain. Apalagi mereka memiliki tata aturan yang tertuang dalam Taurat. Maka dalam pemahaman mereka, keselamatan hanya diperoleh ketika mereka mengerjakan Taurat yang kita tahu ada terdiri dalam 3 bagian, yaitu hukum moral, hukum sipil, dan seremonial. Dan kira-kira totalnya ada 613 hukum. Mereka taat melakukan hukum Taurat sedetail mungkin. Bahkan bahasa orang sampai titik koma mereka berusaha terapkan. Dengan keyakinan bahwa hanya dengan cara ini manusia bisa diselamatkan dan dibenarkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sisi lain, pada dasarnya manusia diciptakan mulia. Tapi manusia kehilangan kemuliaan dan berdosa pasca Adam dan Hawa melanggar larangan di Taman Eden. Maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa. Itu berarti tidak ada satu manusia pun yang dapat menerapkan hukum Taurat secara sempurna atau paripurna. Karena satu kesalahan saja sudah cukup membawa manusia pada kebinasaan. Nah, kaitannya dengan bacaan di saat ini, kaitannya dengan jemaat di Roma apa, saudara? Tentu memiliki kaitan. Karena kita tahu bersama, jemaat di Roma adalah jemaat multicultural. Dari berbagai macam-macam orang ada di sana, dan terdiri dari orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, dan ada non-Yahudi, ada orang Yunani, dan ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Dan benar orang Kristen, Yahudi telah melegitimasi diri mereka sebagai orang Kristen. Tetapi pemikiran tentang keselamatan orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang ada di jemaat Roma masih saja terkontaminasi dan didominasi oleh paham yang saya katakan tadi. Yaitu keselamatan diyakini hanya oleh karena usaha mereka melakukan Taurat. Karena itu tidak heran ada ketegangan yang muncul di antara mereka, ada perdebatan di sana, terutama mengenai perdebatan tentang hukum Taurat, sunat, dan hari-hari raya orang Yahudi. Dan untuk itulah Paulus hadir dengan maksud mendamaikan ketegangan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dalam jemaat di Roma, supaya ada persatuan, ada kesatuan di dalamnya. Dan melalui tulisan yang diarahkan dari Korintus kepada jemaat di Roma, yang kira-kira ditulis tahun 57 Masehi ini, memberikan penjelasan Injil secara sistematis. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa intinya bagi Paulus, keselamatan adalah anugerah Allah yang dikerjakan secara sempurna hanya oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Dan dengan demikian, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kita kepadanya, bukan karena perbuatan atau usaha manusia melakukan Taurat dan segala tradisinya. Sekarang mari kita melihat di ayat yang keempat, di sini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah tujuan akhir dari hukum Taurat. Kristus menggenapi tuntutan hukum itu, baik secara moral maupun melalui pengorbanannya. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak lagi dibenarkan karena menaati hukum Taurat, melainkan karena beriman kepadanya. Dan kita bisa melihat juga dalam Matius 5 ayat 17, dia sendiri yang berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Selanjutnya di ayat 5, mari kita lihat. Di ayat ini kita bisa melihat bagaimana peran dari hukum Taurat. Kita tahu bersama Allah berbicara kepada Musa dan memberikan firman-Nya yaitu melalui hukum-hukumnya menjadi sebuah keharusan yang wajib untuk ditaati dan dilakukan. Hukum Taurat memang menjanjikan hidup bagi siapa saja yang menaatinya secara sempurna. Namun faktanya manusia telah berdosa sekali lagi dan telah kehilangan kemuliaan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna. Oleh karena itu, saudara, sistem hukum melalui usaha dan perbuatan tidak akan pernah cukup untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Dan Paulus ingin menekankan kontras antara kebenaran berdasarkan hukum yang mustahil dicapai sepenuhnya oleh manusia dengan kebenaran berdasarkan iman yang tersedia melalui Yesus Kristus. Ayat 6 selanjutnya sampai ayat 8, di sini menunjukkan bahwa
Kebenaran karena iman tidak memerlukan upaya manusia yang ekstrim, seperti naik ke sorga atau turun ke dunia orang mati untuk mendapatkan keselamatan. Naik ke sorga dan turun ke jurang maut adalah gambaran tentang usaha manusia yang mustahil untuk dilakukan. Paulus menyeratkan di sini bahwa Yesus telah datang dari surga dan bangkit dari kematian. Jadi tidak perlu lagi ada upaya manusia untuk mencari Dia dengan bersusah payah, karena keselamatan sekarang sudah tersedia dan sangat dekat, bahkan tidak jauh atau sulit untuk dijangkau. Syaratnya cukup dengan percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita saja. Itu maksud dari ayat ini. Dan ayat 9 sampai ayat yang ke-10 lebih memperjelas tentang keselamatan datang melalui dua aspek iman. Yang pertama, percaya dalam hati bahwa Yesus benar-benar bangkit, menjadi tanda pengakuan akan kuasa dan kemenangannya. Baru kemudian mengaku dengan mulut di depan publik bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadi bukti keyakinan kita atas otoritas Yesus Kristus di atas segala-galanya. Ini juga merupakan syarat yang berat dalam konteks zaman Roma. Waktu itu, secara tidak langsung pengakuan ini juga menyangkali kaisar sebagai Tuhan, dan konsekuensinya adalah hukuman yang harus diterima bagi siapa yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut adalah dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi, maka demikian keselamatan adalah melalui iman yang aktif dan nyata, bukan iman yang pasif. Selanjutnya di ayat yang ke-11, berkaitan dengan tema kita, di sini ayat ini memberikan sebuah jaminan di balik iman kita kepada Tuhan. Paulus menekankan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan, atau dengan kata lain, tidak akan dikecewakan. Artinya juga, iman kepada Yesus Kristus adalah landasan yang kokoh dan aman bagi setiap orang yang percaya. Maksudnya juga kita jangan pernah takut selama Yesus yang menjadi sandaran kita, kita aman. Kemudian ayat 12 dan ayat 13. Kita bisa melihat di sini bahwa keselamatan itu tidak eksklusif untuk orang Yahudi saja. Jadi baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi memiliki akses atau jalan yang sama kepada Allah, yaitu melalui iman percaya mereka. Dan kemudian siapa saja yang berseru kepada Tuhan, mengaku dan percaya kepadanya, mendapat garansi atau jaminan keselamatan. Dan bagian terakhir dalam ayat 14 dan 15 sangat menarik, sekaligus mengelitik kita orang percaya masa kini. Ini adalah pertanyaan yang logis, tapi tanpa membutuhkan jawaban kita sudah tahu bersama apa jawabannya. Tidak ada orang yang bisa berseru kepada Tuhan jika belum percaya. Tidak ada orang yang bisa percaya jika mereka belum mendengar tentang Yesus. Dan tidak ada yang bisa mendengar jika tidak ada yang memperdengarkan atau memberitakan. Tidak ada yang memberitakan jika tidak ada yang diutus. Artinya, iman tidak muncul secara otomatis atau kebetulan saja. Bagian ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya misi dan penginjilan itu dalam kekristenan. Dan betapa mulianya di ayat yang terakhir, orang percaya dan terpanggil untuk memberitakan berita Injil keselamatan itu. Seperti ungkapan Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian kalau kita melihat juga Billy Graham pernah berkata, penginjilan bukan suatu pilihan, melainkan sebuah atau suatu keharusan. Misi dan penginjilan adalah panggilan serta tugas utama kita sebagai gereja. Sekarang saudara, secara sederhana dari tulisan Rasul Paulus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan Allah yang secara cuma-cuma atau gratis diberikan kepada kita manusia. Dan anugerah keselamatan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka anugerah itu juga hanya bisa didapat melalui iman kita kepadanya.
Dan iman harus dibuktikan melalui perbuatan atau tindakan yang berkenan kepadanya. Maka inilah paket keselamatan yang harus kita kerjakan secara utuh oleh kita yang sudah mengaku percaya. Kita benar-benar dikatakan selamat ketika melakukan satu paket ini. Hal demikian. Dari bacaan ini saudara, sangat jelas kita bisa melihat bahwasannya ajaran tentang keselamatan itu banyak sekali. Dan bisa kita temui di mana saja. Tetapi bicara soal kepastian dan garansi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan pesan firman bagi kita di saat ini adalah yang pertama, kita bisa melihat bahwa bagi kita yang sudah mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan kita menjadi egois. Mari, ayo beritakan, bergerak, ceritakan, perdengarkan siapa Yesus yang kita sembah, supaya semakin banyak orang mengenal Dia dan takjub dengan karyanya, dan semakin banyak orang menerima Dia, percaya, berseru, dan semakin banyak orang diselamatkan. Hal ini juga yang merupakan perintah Yesus sendiri bagi para murid dan orang percaya. Sebelum Dia terangkat ke sorga, melalui amanat agungnya, memberi sebuah perintah, keharusan untuk dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh kita orang percaya, supaya kemuliaannya semakin nampak dan semakin banyak orang menerima anugerah keselamatan itu. Matius 28. Yang kedua, kita belajar dari pesan firman yang kedua, dari Rasul Paulus kita belajar tentang keteladanan dalam menyikapi berbagai dinamika pelayanan yang ada. Dia menjadi penyejuk di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif di jemaat Roma. Di tengah-tengah problematika yang terjadi di jemaat Roma, Rasul Paulus hadir, memberi sebuah pencerahan. Maka kita pun sebagai orang yang telah menerima paket keselamatan dari Tuhan, harus demikian. Menjadi berkat dengan menjadi penyejuk, memberi solusi, memberi sumbangsi positif untuk kemajuan pelayanan gereja Tuhan bersama. Atau bahasa yang lebih sederhananya, yang sering kita dengar, kalau kita belum mampu menjadi berkat dalam pelayanan, setidaknya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi dalam pelayanan. Bersaksi tentang Tuhan Yesus tidak hanya melalui khotbah semata. Ada banyak cara, ada banyak metode kita bisa menceritakan siapa Yesus, termasuk melalui sikap hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, keteladanan kita yang menginspirasi, menstimulasi orang untuk memuliakan Tuhan sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, pesan firman bagi kita. Iman yang teguh kepada Yesus harus kita pertahankan. Meskipun hari-hari ini mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan situasi sulit, beratnya tantangan, pergumulan, beban yang sedang saudara pikul mungkin memang tidak mudah. Tetapi ingatlah saudara, Yesus terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Seperti ada ungkapan sebuah lagu. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku.
Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera di dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kita belajar saat di zona nyaman atau di zona aman, ataupun saat dalam bahaya. Saat bersyukur atau bergumul, sekali lagi, ingatlah bahwa isi berita keselamatan yang telah kita renungkan sangat-sangat bernilai dan berharga. Tidak ada tandingannya dengan apapun. Karena itu, hargailah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus dengan percaya secara sungguh-sungguh kepadanya. Beriman teguh padanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus apapun alasannya. Karena hanya Yesus yang memberi kita kepastian. Jangan menukar Tuhan Yesus dengan sesuatu yang belum mampu memberikan kepastian kepada kita. Dan ingatlah sekali lagi, kita yang sudah percaya, sudah diselamatkan, dan tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.